Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Lama ya kita tidak update video. Di sini saya ingin coba untuk update kembali ya. Oke, langsung saja ya, kita analisa historinya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita analisa ke depannya market akan kemana ya. Oke, langsung saja. Di sini seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, market akan berjalan setelah mengambil liquidity terdekat dan terjauhnya. Nah, bagaimana cara kita memberi tanda atau bagaimana cara kita mendeteksi adanya liquidity terdekat dan liquidity terjauh? Tentu di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa tandai dulu sebuah swing high tertinggi. Nah, seperti ini. Ini adalah swing high tertingginya, ya. Kemudian di sebelah kanan swing high tertinggi ini kita tandai swing low-nya. Nah, di sini adalah swing low terdekat ya, sebagai swing low terdekat di sebelah kanan dari swing high tertinggi. Nah, untuk swing low terjauhnya atau liquidity terjauhnya yang mana? Berarti di sebelah kirinya swing high yang ini ya. Berarti kita sudah bisa menandai swing low terdekatnya di sini. Ini sebagai liquidity yang terdekat. Oke. Kemudian kita bisa menandai liquidity terjauhnya. Nah, liquidity terjauhnya di sebelah kirinya ya, berarti di sebelah kirinya atau di bawah dari liquidity terdekat ini. Berarti di sini ada liquidity terjauhnya di sini ya. Nah, ini adalah liquidity terjauhnya. Oke, setelah kita tandai liquidity terjauhnya ya, kita bisa mencari liquidity terjauhnya yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu di sini ya, kita tandai saja. Untuk sementara itu kita tandai liquidity terjauhnya setelah kita mendapatkan liquidity terdekatnya ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa paham ya. Ingat, liquidity terdekat itu ada di sebelah kanan dari swing high atau swing yang tertinggi ini ya, sebelah kanannya. Dan untuk liquidity terjauh itu di sebelah kirinya. Nah, ini market setelah mengambil liquidity terdekat pasti akan mengambil liquidity terjauhnya. Kemudian setelah kita tandai liquidity terjauhnya, di sini kita bisa cari sebuah SND atau order block ya, atau demand-nya. Kalau untuk B itu area demand-nya. Nah, di sini ini liquidity terjauh ya, berarti di bawahnya ini apakah ada sebuah area demand. Nah, cari yang fresh. Nah, di sini adalah demand yang fresh. Tapi yang kemarin di sini market masih diterobos dan mengambil liquidity berikutnya atau liquidity terjauhnya kembali ya. Nah, berarti di area-area sini pasti belum ada konfirmasi buy. Di time frame kecilnya itu pasti belum ada konfirmasi buy ya. Jika seperti itu, sahabat-sahabat trading analisa bisa melihat di time frame M5 ya. Di time frame M5 coba kita lihat, biasanya itu dia tidak akan ada liquidity-nya dan tidak ada konfirmasi untuk buy ya. Nah, di sini coba diperhatikan. Nah, jadi market itu pembentukannya masih seperti ini ya, pembentukannya masih seperti ini. Ingat, konfirmasi buy setelah dia ada sebuah CISD ya, atau break area supply. Nah, ini adalah area supply yang mampu di break, baru ini bisa dikatakan sebagai konfirmasi buy di time frame M5 ya. Sahabat-sahabat trading analisa bisa cari konfirmasi di time frame M1 juga tidak apa-apa ya, tapi di time frame M5 ini jauh lebih bagus karena lebih kuat ya. Ini area supply yang mampu di break ya. Kemudian kita tunggu market itu nanti setelah dia naik lalu retest, baru kita hajar buy ya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata di area order block yang kita tandai pertama tadi, setelah mengambil area liquidity terjauh ini tidak ada konfirmasi di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa alasannya market itu tidak respect dengan order block atau area SND di sini? Karena di time frame kecilnya tidak ada konfirmasi buy. Nah, berarti jika tidak ada konfirmasi buy, itu kita sudah bisa analisa, yaitu swing low ini sebagai liquidity berikutnya ya, sebagai liquidity berikutnya ya. Jadi seperti itu, swing low ini bisa menjadi liquidity berikutnya. Nah, setelah kita tandai swing low itu sebagai liquidity-nya dan ini tidak menjadi order block valid, maka kita bisa tandai lagi, kita cari lagi di area-area sini yang ada order blocknya yang fresh
ya, setidaknya ada sebuah area fair value gap seperti ini. Ini adalah order block yang fresh karena ada sebuah gap di area sini. Ya, di sini ada sebuah gap. Nah, berarti order blocknya di bawah dari swing low sebagai liquidity ini. Order blocknya yang bagus itu yang ini. Ya, kita sudah bisa menandai ini sebagai order blocknya. Ya, setelah kita tandai ini sebagai order blocknya, baru kita bisa tarik ke kanan untuk area entry kita. Nah, di sini market menyentuh. Ya, setelah menyentuh ini kita tinggal nunggu konfirmasi di time frame M5 tadi. Ya, jadi seperti itu. Setelah kita lihat di situ dia sudah menyentuh POE ataupun area tunggu entry kita untuk B, kita bisa melihat di time frame M5 untuk konfirmasi. Nah, dan di sini tadi sudah ada konfirmasi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini setelah dia menyentuh area order block tadi, baru di sini ada sebuah konfirmasi untuk B. Ya, jadi seperti itu. Maka di area sinilah kita bisa melakukan open posisi B-nya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, tentu targetnya akan sampai mana? Biasanya setelah market itu mengambil external liquidity, ya. Di sini sebagai external liquidity atau bisa dikatakan sebagai ERL, ya, internal range liquidity, eksternal maksud saya. Nah, berarti dia akan mengambil atau mencari internalnya. Internalnya bisa berupa fair value gap. Ya, internalnya bisa berupa sebagai fair value gap. Nah, kita bisa tandai ini sebagai internalnya. Ya, yang pertama itu di sini, ya, di sini dia respon sedikit tapi berusaha ditembus lagi atau berusaha naik kembali, maka nanti yang ditargetkan berikutnya adalah internal range liquidity yang ini. Ya, maka kita bisa menunggu untuk open posisi sell nanti di area situ. Ya, nah di sini saya tandai ini sebagai liquidity. Ya, kita bisa menandai liquidity berikutnya. Ya, liquidity berikutnya berarti di sini. Nah, di atas ini apakah masih ada order block atau SND yang fresh? Nah, SND yang fresh ternyata berada di area sini. Ya, ini adalah order blocknya. Berarti untuk open posisi sell ada dua nanti ya. Di sini nanti akan ada dua. Sebentar. Yang jelas di sini market akan menuju area internal range liquidity ini atau gap di sini. Ya, kita tunggu semisal kita bisa menandai area supportnya ya di sini ya. Kita tandai nanti jika dia sudah masuk di area situ, jika ada konfirmasi B ya kita akan hajar B ya. Konfirmasinya bisa di time frame kecil, semisal time frame M5 ataupun di time frame M1. Ya, jadi untuk analisa berikutnya ya kita akan open posisi B sampai di area gap ini ya. Jika di area sini nanti ya, karena ini gapnya masih supply-nya ini masih fresh ya, supply yang ini masih fresh, maka kita tunggu di area supply ini nanti apakah ada sebuah konfirmasi sell. Jika tidak ada ya kita tidak open posisi sell di area sini. Ya, jika tidak ada konfirmasi sell seperti tadi di time frame M5 ya. Jika tidak ada konfirmasi sell maka kita tunggu di atasnya kembali ya. Demikian pula ini nanti ya, demikian pula ini nanti. Nah, ini berarti sebagai liquidity berikutnya ya. Ini sebagai liquidity berikutnya. Nah, jika tidak ada konfirmasi di area sini ya, tidak ada konfirmasi sell di area sini, maka kita bisa menunggu di area atasnya kembali. Nah, seperti itu saja. Jadi kita wajib bersabar untuk menunggu adanya konfirmasi sell ya. Jika nanti setelah menyentuh area itu, utamakan di sini market itu mengambil area liquidity terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa liquidity. Jika ini nanti diambil kemudian ada konfirmasi sell, baru kita bisa open posisi sell di area sini ya. Jika tidak ada konfirmasi kita tunggu lagi. Nah, biarkan dia mengambil liquidity berikutnya ini ya.
sebelum dia mengambil liquidity ini kita tidak perlu ambil posisi, ya. Kita tidak boleh ambil posisi sell, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana cara kita identifikasi liquidity yang terdekat? Nah, tentu untuk liquidity terdekat di sini sudah ada, ya, kecil di sini, ya. Di sini dia naik, turun, naik, ya. Ini sebagai liquidity terdekat di sini. Kemudian jika itu nanti masih ada penurunan, nah ini bisa menjadi liquidity terdekatnya kembali, ya. Jadi usahakan untuk open posisi sell itu kita menunggu adanya market itu mengambil liquidity, pertama liquidity terdekat, kedua liquidity terjauh, ya. Sebenarnya yang bagus itu jika liquidity-nya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi kita bisa menunggu liquidity ini diambil terlebih dahulu. Oke, baru kita tunggu konfirmasi di time frame kecilnya, ya. Jika mau sell tentu targetnya kita bisa mengambil ini, ya, karena ini ada pembentukan seperti QM, ya. Di sini seperti area QM, ya. Jika ini kita rubah, di sini tidak ada QM, ya. Ini. Jika ini kita rubah ke line chart, itu akan sangat terlihat. Nah, ini, ya. Ini adalah area QM. Jadi untuk target take profitnya, ya, setidaknya kita bisa mengambil di sini ataupun bisa mengambil di area sini, ya. Ini berarti sebagai area pantau, ya. Jika dia sudah masuk area sini itu sudah rawan, ya, karena ini bisa saja menjadi resisten become support atau RDS, ya. Jadi seperti itu, ya. Untuk melihat QM di situ sangat jelas, ya. Untuk target take profitnya jika mau sell nanti berada di area sini, ya, yang mudah dijangkau karena di sini juga ada sebuah liquidity, ya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Jika kurang paham bisa diulang kembali. Ingat pesan saya, ya, sebelum mengambil keputusan untuk open posisi sell ataupun buy, usahakan market itu mengambil liquidity terdekat dan terjauh, ya. Jadi seperti itu. Demikian pula ini nanti jika mau sell, karena di sini sudah ada liquidity terdekat yang diambil, kita tinggal menunggu market itu mengambil liquidity terjauhnya. Ya, di sini kita menunggu market mengambil liquidity terjauhnya dan tunggu konfirmasi sell di time frame M5, ya, ataupun di time frame kecilnya. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.